Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kusina Bayu Pramesti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi pemesanan tiket. Nah, di sini sudah tampilan dari Android Studio-nya sendiri. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pertama-tama di sini saya membuat ada dua halaman, yaitu ada halaman homepage dan ada halaman main activity. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu dari mulai halaman file XML-nya terlebih dahulu ya. Di sini sudah muncul. Ini adalah tampilan dari homepage ya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan linear layout. Saya menggunakan orientation-nya vertikal. Lalu untuk gravity-nya center. Nah, di sini saya menggunakan dua text view ya. Ada home welcome, maaf, welcome to blably.com. Lalu di bawahnya ada buy your tickets now dan di bawahnya ada button. Oke, nah jadi jika nanti pengguna mengklik tombol next ini, warna biru ini, nanti dia akan ditampilkan pada halaman main activity, begitu. Nah, mungkin ini struktural dari homepage-nya. Kita beralih ke activity main-nya terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita akan ke file Kotlin. Oke, ini adalah tampilan dari main activity. Di sini ada judul, saya menggunakan text view. Oh ya, ini untuk layout-nya saya menggunakan linear layout. Oke, jadi di sini ada tulisan pilih jadwal keberangkatan Anda. Di sini untuk semua teks ya, otomatis kita menggunakan text view. Nah, untuk settingannya ini saya menggunakan bold untuk judulnya. Begitu juga ini untuk pilih jadwal keberangkatan, pilih maskapai ini, saya tidak pakai bold dengan text size-nya 15 saja. Oke, ini sama ya semuanya kurang lebih. Nah, di sini ada spinner. Nah, spinner ini itu di dalamnya itu nanti untuk maskapai akan menampilkan nama-nama maskapai. Begitu pula untuk jenis tiket nanti juga akan menampilkan jenis tiket apa aja. Ada first class, ada business class, ada ekonomi. Nah, untuk tujuan ini nanti kita setting nih dari Jakarta. Jadi semua itu penerbangan dimulai dari Jakarta. Misalnya Jakarta Gorontalo, Jakarta Yogyakarta dan lain-lain. Gitu. Nah, di sini saya menggunakan Deticker, yaitu saya menggunakan Deticker modenya kalender ya, teman-teman. Karena ini kan digunakan untuk jadwal tanggal keberangkatan begitu. Nah, kenapa saya pilih Deticker yang kalender? Karena menurut saya ini lebih cocok aja dan biasanya kalender ini juga sering dipakai di aplikasi-aplikasi penerbangan begitu. Nah, di sini kita scroll ya. Oh ya, ini saya menggunakan scroll view untuk scrollnya. Oke, ini sedikit nolak ya teman-teman, tapi gak apa-apa. Oke, ini saya scroll dulu ke bawah. Nah, di sini ada pilih waktu keberangkatan. Oke, dipilih waktu keberangkatan ini menggunakan time picker dengan mode-nya itu spinner. Nah, kalau tadi itu time picker-nya kalender, date picker-nya, maaf, date picker-nya kalender. Kalau ini time picker-nya spinner, gitu ya. Karena menurut saya ini eh, lebih enak aja dilihatnya dan lebih simpel gitu. Jadi saya memilih spinner. Ini sebenarnya bebas, teman-teman mau pilih apa aja. Nah, di sini ada button ya. Button ini untuk klik pesan sekarang. Nah, di mana button ini jika nanti pengguna mengkliknya, maka ia akan menampilkan toast, yaitu toast pemberitahuan bahwa tiket itu berhasil dipesan gitu. Oke. Nah, kan teman-teman ini udah lihat dari segi tampilan ya. Oke, jadi sini aku mau jelasin sedikit ya. Kalau teman-teman tadi sadar,
di sini tadi saya menggunakan background. Nah, background ini tuh jadi background yang utama di halaman ini gitu. Begitu pula dengan homepage. Jadi sebenarnya sama ya, gambarnya sama yaitu pesawat. Nah, saya menggunakan aset gambar di Drawable. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada plane PNG. Nah, saya menggunakan ini. Lalu saya masukkan ke sini. Saya panggil Android background gitu. Nah, selain itu untuk membuat si spinner ini dan si button tadi itu lebih ke rectangle yang rounded begitu, saya membuat file XML di Drawable. Nah, begini. Saya saya membuat ya shape-nya itu rectangle dengan color-nya itu blue dan radiusnya 100 dp. Nah, radius ini digunakan untuk mengatur ini ya, teman-teman. Mengatur lancipnya begitu. Nih, bebas teman-teman kalau mau dirasa kurang lancip, ini bisa ditambahin sampai 1000 atau berapa, terserah kalian gitu ya. Oke, kalau saya sih cukup 100, dia udah on shape banget. Nah, selain itu, aku juga bakal jelasin di colors ya. Nah, kalau di sini kan kita panggil nih add color blue. Nah, di sini untuk membuat color blue-nya itu kita masuk ke file XML yang namanya colors ini di values. Kita setting seperti biasa ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Kita setting aja, kita kasih nama blue dan kita panggil gitu. Nah, lalu saya juga membuat untuk color primary-nya pada aplikasi ini warnanya blue gitu. Yang mana ini saya ambil juga dari colors.xml tadi gitu. Nah, selain dari tampilan nih, dari tampilan homepage dan main activity begitu, kita juga membutuhkan yang namanya file Kotlin. Nah, di sini file Kotlin dari homepage. Teman-teman bisa lihat bahwa ini itu file Kotlin di homepage ini dia nggak begitu rumit ya, dia sederhana aja intinya. Pada file Kotlin homepage ini tuh dia tujuannya cuma buat mengarahkan dari homepage itu ke activity main ketika buttonnya itu diklik gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai nih private let init path binding ini. Ini untuk pendefinisian gitu. Lalu ini untuk menginisialisasi binding. Nah, di sini set content maaf ini untuk button next ya. Button next set klik listener ini itu perintah nih kalau misalnya button ini diklik itu dia bakal melakukan aktivitas apa begitu. Nah, ini tujuannya. Ini adalah halaman tujuannya begitu. Oke. Jadi setelah dari homepage kita beralih ke file main activity Kotlin-nya. Nah, begini ya. Jadi di main activity Kotlin ini dia sedikit rumit, sedikit panjang karena ini tadi kan utamanya menu utamanya itu kan ada di main activity gitu. Nah, pertama-tama nih kita jangan lupa kita juga menggunakan private let in part binding sama. Oke, jadi di sini untuk var ini ya teman-teman, ini itu untuk membuat variabel yang sifatnya statis gitu dari companion object ini ya. Oke, lalu setelahnya, lalu untuk override fun on create ini digunakan untuk menjalankan ketika aktivitas main activity ini dibuat. Jadi ini tempat utama untuk melakukan inisialisasi komponen dan beserta tampilannya gitu ya teman-teman. Lalu di bawah ini itu untuk mengatur tampilan spinner drop down list tadi ya teman-teman, dan untuk mengambil nilai yang dipilih oleh pengguna nih saat mereka memilih item dari spinner tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada spinner maskapai, lalu di sini ada spinner jenis dan
ada spinner tujuan gitu. Nah, di sini ada file selected ini digunakan untuk menginisialisasi tiker dengan tanggal saat ini, real time begitu ya teman-teman. Nah, ketika pengguna merubah tanggal, metode init itu akan memanggil fungsi yang mengambil nilai tahun, bulan, dan hari yang dipilih oleh pengguna dan mengisinya ke dalam variabel tahun, bulan, dan hari. Lalu di bawahnya ini ada time peak. Ini ya teman-teman, ada time peak, ada selected time ini itu di bawahnya ini ya. Ini satu satu perintah ini gitu ya. Satu bagian itu tuh digunakan untuk mengatur time picker, yaitu fungsinya itu untuk keeping up perubahan waktu yang dipilih oleh pengguna. Untuk istilahnya untuk men-setting ya, men-setting perubahan waktu yang dipilih untuk pengguna gitu. Ketika pengguna mengubah waktu, metode set on time change listener itu akan memanggil fungsi yang mengambil nilai waktu dari inputan oleh pengguna gitu. Nah, lalu setelah itu mengubah formatnya menjadi jam dan menit dan mengisinya ke dalam variabel jam. Lalu di bawah itu ada pesan set on click listener. Nah, kalau button dari pesan ini diklik, maka akan menampilkan toast ya. Ini toast make text this main activity pada halaman main activity ini. Nah, kita inputkan saja teksnya apa nih. Nah, kalau misalnya teksnya banyak, kita tinggal kasih plus aja kayak ini. Nah, untuk memanggil value atau data dari variabel itu, nilai dari variabel gitu ya. Ini kita pakai dolar, lalu panggil saja nama variabelnya apa, nama maskapai, jenis tiket, tujuan, dan lain-lain. Begitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari file Kotlin dari main activity. Nah, selain dari yang apa yang sudah saya jelaskan tadi, kita beralih ke Android Manifest XML. Nah, di sini pada file manifest ini tuh digunakan untuk mengatur mana yang akan tampil di emulator atau di device kita pertama kali ketika kita masuk ke aplikasi begitu. Nah, di sini saya akan menampilkan itu yang pertama kali muncul adalah homepage. Maka kita set export ini adalah true. Ya, kalau untuk halaman selanjutnya itu kita set false. Begitu. Nah, ini di bawah exported juga kita panggil atau kita buat perintah intent filter ya. Ini teman-teman harus make sure kalau perintah intent filter ini tuh ada di halaman di mana kita akan menempatkan pertama kali. Kalau misalnya teman-teman ini menempatkan intent filter ini di activity ini ya di bawah sini di tempatnya main activity, maka yang akan ditampilkan juga di tempatnya main activity meskipun itu eh, tempatnya si main activity ini false gitu ya, tetap aja dia akan menampilkan di tempatnya si main activity begitu. Nah, biasanya kalau si Android Studio ini tidak accept gitu kan nanti biasanya ada error gitu ya. Tapi kita akan coba aja kayaknya. Saya juga penasaran soalnya saya belum belum mencoba ya. Kita sama-sama praktek saja. Tuh. Oke, ternyata ini bukan bukan berhasil, tapi ini ada errornya ya. Gitu. Jadi yang benar adalah kita harus sesuaikan ya teman-teman. Kita harus sesuaikan. Gini, dia baru nggak error tuh. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Dan yang terakhir mungkin ini ya, compile SDK-nya jangan lupa diganti 33 dan jangan lupa ditambahin ini build features view binding true. Oke. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Nah, untuk running aplikasi ini nanti saya akan running di HP. Oke, jadi di sini sudah tampil halaman dari homepage. Welcome to bellabelly.com, buy your tickets now. Oke, jadi langsung aja kita klik button next. Nah, sudah muncul main activity. Di sini saya menggunakan scroll view ya. Lalu langsung saja kita pilih maskapainya apa. Saya memilih Batik Air. Lalu jenis tiketnya saya pilih business class. Untuk tujuannya saya pilih Bengkulu. Oke, di sini saya pesan untuk tanggal 30 ya teman-teman. Untuk kuliahnya kayaknya jam 11 setengah 12 malam aja. Oke, klik pesan sekarang. Nah, ketika kita mengklik
pesan sekarang, maka akan ditampilkan toast yang menunjukkan bahwa pesanan berhasil dibuat. Nah, toast ini itu menampilkan detail ya, ada maskapainya apa, jenis tiketnya apa, tujuannya apa, tanggal keberangkatannya tanggal berapa, dan waktu keberangkatannya pukul berapa, begitu. Oke, mungkin ini ya tampilan setelah kita run dari kode tadi. Langsung saja inti kita Oke, mungkin bisa back itu langsung ya penjelasan dari tanpa saya. keluar dari aplikasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ditemukan salah kata ataupun kurang jelas. Saya pamit. Terima kasih semuanya.